Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga tetap sehat dan selalu semangat ya. Nah, untuk 1 semester ke depan ini, kita akan menempuh perkuliahan terkait dengan proposal penelitian. Jadi, untuk mahasiswa manajemen pendidikan Islam, ini merupakan mata kuliah yang wajib ditempuh sebagai syarat untuk menempuh skripsi nantinya. Jadi, di sini nanti akan kita kupas ya pada pertemuan pertama ini terkait dengan apa saja yang akan kita bahas, apa saja yang akan kita lakukan selama 1 semester ke depan. Nah, sebelumnya di sini mata kuliah proposal penelitian ini akan diampu oleh saya sendiri, saya Khairul Matin, bisa dipanggil Uma, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas terkait dengan kontrak perkuliahan dulu ya. Jadi untuk kontrak perkuliahan kita itu ada 16 pertemuan. Dan sebenarnya terkait dengan 16 pertemuan tersebut, kita fleksibel ya, jadi tidak sama seperti mata kuliah yang lainnya, tentunya tidak ada UTS dan juga tidak ada UAS. Jadi bagaimanakah perjalanan kita nantinya mulai dari latar belakang ya pemilihan judul sampai kita finishing pada proposal kita yang sudah jadi seperti itu. Nah, ini nanti juga saya akan jelaskan terkait dengan bagaimanakah evaluasinya. Jadi progres kalian di setiap step, setiap pertemuan itu nanti masuk dalam penilaian saya sendiri, dan nantinya juga finalisasi akan kalian tahu bahwa nilai kalian terhadap mata kuliah proposal penelitian itu nanti akan muncul dalam KHS seperti itu, disakrakan keluar. Nah, jadi saya tidak muluk-muluk terkait dengan aturan. Kalian juga sebenarnya sudah pernah saya ajar ya. Jadi saya harap kalian aktif di dalam proses diskusi, kalian juga mengisi presensi, kalian juga berkomentar ya kan, kalian juga ada progres yang bagus, kalian mengikuti semua alurnya, maka insya Allah dari kalian juga akan memuaskan ya, karena proses kalian itulah yang akan menjadi bahan penilaian nantinya. Nah, untuk selanjutnya saya akan membahas terkait dengan RPS kita. Jadi proposal penelitian ini dibikinkan RPS seperti ini. Sebentar saya share screen dulu. Nah, ini bisa kita lihat bersama ya. Jadi RPS ini ada RPS mata kuliah proposal penelitian. Mohon maaf, ini belum saya rubah MPI ya. MPI nanti akan saya sesuaikan untuk kodenya. Nah, di sini ada beberapa CPL yang harus dipenuhi. Jadi untuk CPL yang harus dipenuhi dalam mata kuliah proposal penelitian ini, jadi capaian pembelajaran lulusan mulai dari sikap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Kemudian memiliki integritas akademik, antara lain kemampuan memahami arti plagiarisme, jenis-jenisnya, dan upaya mencegahnya, serta konsekuensinya apabila melakukan plagiarisme. Jadi untuk sementara, saya harap untuk minimalisasi plagiarisme, jadi maksimal kalian plagiasi itu adalah 30% ya, 30%. Itu harapannya, semoga nantinya bisa di bawah itu plagiasi kalian, dan nanti akan dicek Turnitin, akan ketahuan bagaimanakah solusinya, apakah nanti melalui ide-ide pengembangan dari pribadi, ataukah di parafrase dan lain sebagainya. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk meminimalisir plagiasi, bahkan banyak aplikasi yang bisa digunakan untuk meminimalisir plagiasi. Nah, kemudian memiliki integritas akademik, yaitu
kemampuan memahami arti plagiarisme, jenis-jenisnya, dan upaya pencegahannya, serta konsekuensinya apabila melakukan plagiarisme. Nah, kemudian keterampilan umum mampu mendokumentasikan, menyimpan, memanfaatkan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan mencegah plagiasi. Nah, untuk selanjutnya CPMK-nya, mahasiswa menguasai prosedur penyusunan proposal skripsi sesuai ketentuan institut. Kemudian capaian belajar mata kuliah selanjutnya, mahasiswa mampu mengembangkan gagasan dan ide secara ilmiah serta menuangkannya dalam bentuk tulisan terkait dengan permasalahan di MPI. Kemudian mahasiswa mampu menyusun tulisan ilmiah berdasarkan etika akademik. Mahasiswa mampu mengkomunikasikan gagasan menggunakan bahasa lisan dan tulisan untuk mempresentasikan ide dalam pengembangan MPI. Kemudian mahasiswa mampu memilih, menggunakan, dan mengimplementasikan metode pengajaran dalam PGMI, skills bahasa, dan metode penelitian untuk menyelesaikan masalah. Nah, untuk selanjutnya, deskripsi mata kuliah ini tidak lain adalah terkait dengan penjabaran daripada RPS yang akan kita bahas di bawah ini. Silakan kita lihat bersama. Nah, di sini ya. Jadi untuk yang pertama adalah mahasiswa dan dalam aktivitasnya ini kita sama-sama merumuskan dan menuliskan rancangan penelitian yang akan dipresentasikan. Jadi kalian membuat rancangan mentah dulu yang mana nantinya akan kita diskusikan bersama seperti itu. Yang nantinya di endingnya akan ada presentasinya. Kemudian yang kedua, menentukan judul penelitian. Jadi setelah kalian berancangan penelitiannya nanti seperti apa, berdasarkan pedoman penulisan karya tulis ilmiah versi N Kediri, itu nanti di situ ada alurnya, kan sesuaikan di situ, kalian pahami di situ, sehingga ketika kalian mau masukkan poin-poinnya, kalian tahu tempatnya, jadi tidak sampai salah tempat. Jadi intinya proposal penelitian itu atau bahkan skripsi itu tidak sama dengan makalah. Jadi kadang masih ditemui mahasiswa yang kurang memahami pedoman penulisan karya tulis ilmiah, dia mengungkapkan aja, menuliskan saja apa yang dalam pikirannya, apa yang menjadi temannya ke dalam suatu karya tulis ilmiah, dan di situ ternyata makalah dan skripsi seperti itu sangat disayangkan karena sudah terlanjur marah ke sana, sehingga mau nggak mau dia juga harus merubahnya sesuai dengan alur skripsi. Nah, kemudian di pertemuan yang kedua itu adalah menentukan judul penelitian dan menyusun latar belakang masalah dan rumusan masalah. Jadi terkait di sini itu masuk dalam kategori bab 1 ya, pendahuluan, yang mana di situ kalian menjabarkan terkait dengan rumusan masalahnya apa saja, kan tujuan penelitiannya itu apa, latar belakangnya itu bagaimana sehingga muncul rumusan masalah dan tujuan penelitian itu. Nah, itu yang harus kalian tentukan di pertemuan kedua. Ini pertemuan minggu depan ya. Nah, kemudian selanjutnya kita bahas tinjauan pustaka atau peta literatur. Nah, untuk yang pertemuan kedua tadi sebenarnya tidak cukup rumusan masalah, tentunya dibahas terkait dengan ini ya, manfaat penelitiannya, kajian literatur, kajian penelitian terdahulu juga. Kan tetapi di situ kalian minimal sudah paham latar belakang masalah, latar belakang penelitian itu, kemudian rumusan masalahnya apa. Untuk yang lainnya itu sebagai pelengkap, insya Allah kalian sudah bisa sendiri menyesuaikan ya. Saya rasa itu juga tidak banyak revisi dari peserta mahasiswa yang sudah menyelesaikan proses proposal yang terdahulu. Kemudian di pertemuan ketiga itu ada tinjauan pustaka atau peta literatur. Jadi silakan kalian mencari tinjauan pustaka yang sesuai dengan penelitian kalian, tentunya juga rumusan masalah kalian juga. Kemudian di pertemuan keempat ini, kalian akan bahas terkait dengan penerapan teori dalam penelitian kuantitatif, kualitatif, dan campuran ya. Jadi terkait ini nanti akan saya jelaskan dahulu terkait dengan penelitian kualitatif dan kuantitatif, dan nantinya kalian akan menerapkan atau menentukan dari rumusan masalah dan judul kalian itu masuk dalam kategori penelitian apa. Nah, di situ menyesuaikan ya. Kemudian
Di pertemuan kelima ini ada etika dalam penulisan proposal. Jadi mahasiswa mampu merumuskan dengan jelas tujuan dan manfaat penelitian. Jadi tujuan dan manfaat penelitiannya apa? Sebagaimanakah etika penulisan rumusan proposal yang benar itu seperti apa? Nah, itu akan dibahas nantinya. Di pertemuan ke-6, signifikansi dan makna tujuan penelitian kuantitatif, kualitatif, dan campurannya. Signifikan enggak? Kemudian bermana enggak tujuan penelitiannya sesuai dengan metode penelitian itu enggak, kayak gitu ya. Jadi harus sesuai, harus signifikan. Itu nanti akan dikonsultasikan, dibandingkan, didiskusikan. Silakan nanti menyesuaikan seperti apa nanti. Kemudian di pertemuan ke-7 itu adalah mampu menyusun dan menuliskan rancangan proposal penelitian. Nah, di sini adalah masuk dalam bahan materi strategi penulisan proposal penelitian. Ya. Jadi bagaimanakah cara menyusun rancangan proposal penelitian yang benar, bagaimanakah strateginya akan dibahas di sini. Nah, kemudian di pertemuan ke-8 itu nanti ada UTS, tapi nanti kita akan menilai progres kalian, hasil akhirnya seperti apa, itu jadi bahan pilihan UTS. Kemudian selanjutnya itu adalah proposal penelitian individu. Jadi dari masing-masing kalian sudah mulai mempresentasikan ya. Jangan lupa sebelum ini proposal penelitian individu dipresentasikan, kalian harus menyesuaikan dengan daftar pustaka, daftar rujukan ya, sumber yang kalian gunakan itu sesuaikan dengan aturan atau tata cara dalam pedoman karya tulis ilmiah. Jangan lupa. Nah, baru ada presentasi proposal. Nah, itu dilakukan di kelas sampai di dalam pertemuan ke-15. Dan nanti endingnya adalah kalian mengumpulkan proposal akhir ya, proposal akhir dari tulisan kalian, proposal penelitian kalian utuh dari awal sampai akhir itu yang mana itu nanti akan dicek oleh saya sendiri dan akan dievaluasi dan akan nantinya menjadi bahan penentuan nilai akhir per mahasiswa per individu seperti itu. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Silakan bagi yang kurang paham nanti bisa dikonsultasikan, bisa bisa dibahas bersama, dan kita menggunakan platform learning dan juga Google dan juga dan kita menggunakan WhatsApp group seperti itu. Dan kalau memang membutuhkan Google Drive juga bisa ketika nanti ada masukan yang terkait dengan file yang dalam tingkat yang besar, nanti bisa di-upload di Google Drive, di-share link seperti itu. Dan nanti fleksibel lah apa yang akan kita gunakan. Dan suatu saat nanti kita bisa juga memakai Zoom atau Google Meet, mengingat kita sendiri juga masih dalam kondisi di mana negara kita pandemi COVID-19 seperti itu. Jadi sangat minim terjadi tatap muka secara langsung ataupun luring seperti itu ya. Jadi kita masih mengikuti aturan daring dari pemerintah. Jika suatu saat nanti daring dicabut dan kita melakukan luring, ya kita menyesuaikan saja seperti itu. Nah, baiklah semuanya. Jadi jangan lupa mulai sekarang rancanglah penelitian kalian, pelajari PPKI, setidaknya punya gambaran terkait dengan rumusan masalah, terkait dengan latar belakang judul rumusan masalah itu dulu. Itu nanti akan butuh waktu lama, karena itu nanti berdampak pada kedepannya dari judul kalian tersebut. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.